Polisi dan warga terlibat saling serang sehingga mengakibatkan belasan orang termasuk polisi mengalami luka-luka. Kericuhan terjadi saat ratusan personel polisi dari Polres Tanah Toraja Brimob, TNI, dan Satpol PP hendak mengeksekusi lahan sengketa yang telah berlangsung sejak 1982. Warga berusaha menghalangi proses eksekusi dengan melempari petugas dengan batu dan petasan. Aksi tersebut dibalas petugas dengan tembakan gas air mata. Tadi telah terjadi ada sedikit gesekan dengan pihak yang kalah. Ini tadi sekitar 2 jam. Nah, kita baru bisa tembus karena pihak yang kalah ini melakukan blokade terhadap petugas, sehingga kita ambil tindakan yang terukur ya, kepada pihak-pihak. Ada beberapa provokator tadi kita amankan juga. Eksekusi lahan dilakukan setelah proses hukum inkrah pada tahun ini. Sayangnya dalam perselisihan lahan tersebut, rumah adat Tongkonan Kaput yang berusia 300 tahun turut dihancurkan. Bentrokan baru mereda 2 jam kemudian setelah pihak keamanan mengerahkan kekuatan penuh dan membuka blokade jalan dengan menggunakan alat berat. Proses eksekusi kemudian berlanjut dengan pengawalan ketat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonopa, iNews melaporkan. Banjir rob kembali melanda permukiman warga di Jakarta Utara. Banjir setinggi lutut orang dewasa ini bahkan hingga masuk ke rumah-rumah warga. Banjirop kembali melanda permukiman warga di Jalan Lodan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Berdasarkan keterangan warga, air laut tiba-tiba meluap membanjiri permukiman warga Sabtu siang. Arus air yang cukup deras membuat kawasan rumah warga terendam air hingga setinggi lutut orang dewasa. Banjirop memang kerap kali melanda Jakarta Utara. Setidaknya dalam 1 tahun ini sudah 4 kali warga diterjang banjirop. Sering sih enggak, cuma kita udah ngalamin rob begini udah berapa kali lah, selama setahun ini udah berapa kali gitu. Iya. Tadi air pas datang itu udah setinggi sekarang apa? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah agak mendingan. Enggak tadi seperti jam setengah 12-an itu wah lumayan deras dan sedengkul lah. Dalamnya sedengkul, iya. Warga berharap agar pemerintah bisa membangun kembali bendungan atau tanggul yang saat ini ketinggiannya masih belum cukup untuk menahan air laut masuk ke permukiman warga. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Memasuki hari kedua, banjir akibat luapan Sungai Citarum yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung masih terjadi. 1.300 rumah warga terendam banjir dengan titik terdalam mencapai 120 cm. Hingga Sabtu siang, banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam permukiman warga di 3 kecamatan, Bale Endah, Dayakolot, hingga Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketinggian air yang merendam permukiman warga ini berkisar antara 80 hingga 120 cm. Warga terpaksa menggunakan ojek perahu agar dapat beraktivitas di luar permukiman. Di Kecamatan Dayakolot sedikitnya ada 1.300 rumah warga yang terendam banjir. Warga juga menyampaikan hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Sudah surut lagi. Nah, baru kemarin hujannya juga berturut-turut hingga semua bagai wilayah. Jadi terdampaknya di sini khususnya di Kecamatan Dayakolot, Desa Dayakolot. Ini berapa meter ini, Pak? Ini kurang lebih ada 120 lah. Warga berharap banjir di wilayah mereka dapat segera surut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pasca banjir, kayu-kayu gelondongan memenuhi desa Sukumur di Aceh Tamiang, Aceh. Akibatnya akses jalan terputus dan warga terisolasi. Warga desa Sukumur, Aceh, Tamiang, Aceh kesulitan beraktivitas karena desa mereka dipenuhi kayu gelondongan. Usai banjir setinggi hingga 7 meter menerjang wilayah mereka.
Mereka kesulitan mengangkut kayu-kayu besar dalam jumlah banyak ini. Kayu-kayu ini juga menutupi akses jalan sehingga bantuan sulit disalurkan. Sementara itu 280 rumah warga hilang akibat tersapu banjir bandang. Waktu 24 jam banjir melulu lantakkan Kampung Sukumur. Antrean panjang kendaraan mengular di SPBU Kota Langsa Aceh usai banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Warga terpaksa antri bensin karena kendaraan digunakan untuk mencari kebutuhan logistik yang belum mencukupi di tenda pengungsian. Antrean panjang kendaraan mengular hingga 3 km. Tidak sedikit warga yang rela menginap sejak semalam di depan SPBU untuk bisa mendapatkan bensin. Warga menyebut pembelian bensin dilakukan untuk mencari bahan pokok demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya pasokan bantuan di pengungsian kurang. Pembelian bensin juga dibatasi hanya Rp30.000 untuk satu kendaraan. Warga terpaksa antre di SPBU lantaran harga bensin eceran kini menyentuh harga Rp100.000 per liter. Warga berharap pemerintah dapat menambah pasokan bensin dan segera memulihkan infrastruktur jalan agar kebutuhan logistik dan bensin dapat normal seperti sedia kala. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari Aceh, kita langsung bergabung dengan rekan Salam Pulungan yang saat ini berada di Desa Tanjung Karang, Aceh, Tamiang, Aceh. Selamat sore, Salam. Seperti apa kondisi di sana saat ini? Ya, beginilah Juno dan juga pemirsa kondisi terkini di tempat kami melaporkan yang berada di Desa Tanjung Karang di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, usai banjir bandang menerjang di salah satu tempat kami melaporkan saat ini yang memang untuk kondisinya seperti yang terlihat di layar televisi Anda, bahwa untuk banjir bandang sendiri ini tidak hanya membawa material seperti lumpur dan juga tanah, namun juga membawa material seperti gelondongan kayu yang berukuran besar seperti yang terlihat di layar televisi Anda, yang bahkan ini menurut pengakuan dari warga bahwa banjir di tempat ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini baru pertama kali banjir terjadi di tempat kami melaporkan dan berukuran ataupun juga dengan ketinggian yang tinggi ya begitu, karena memang untuk banjir sendiri ini bahkan hingga mencapai di atap rumah warga masing-masing yang arusnya sendiri pun ini juga sangat deras. Kami juga masih mencari tahu lebih lanjut bagaimana kayu-kayu berukuran besar ini bisa sampai tiba di rumah-rumah warga yang berada di kawasan Desa Tanjung Karang di Aceh Tamiang ini. Dan memang seperti yang terlihat di layar televisi Anda, Juno dan juga pemirsa, terlihat memang untuk kerusakan rumah-rumah warga sendiri ini juga bisa dikategorikan dengan kategori sedang hingga berat, karena memang gelondongan kayu berukuran besar ini menghantam rumah-rumah warga hingga hancur. Bahkan untuk sejumlah bangunan yang berada di bagian depan rumah warga ini pun juga sudah rata dengan tanah dan tidak bisa diselamatkan lagi untuk barang-barangnya. Dan mungkin kita akan coba untuk bertanya bersama dengan salah satu warga korban banjir bandang di sini ya. Halo, selamat sore Mas, bisa berdiri mendekat ke kita Mas. Ini dengan Mas siapa namanya Mas? Nama saya Fauzi. Mas Fauzi. Mas Fauzi, ini kalau boleh ditunjukkan rumahnya yang mana nih Mas? Dari ini kan ada 3 rumah di dekat kita ini. Ini rumah Mas Fauzi bisa diceritakan yang mana Mas? Yang ini Pak. Yang ini rumahnya Pak. Seperti apa Pak? Ini Mas pas lagi banjir tersebut terjadi, awal ini kronologisnya seperti apa sih Mas? Kronologinya ya seperti hujan deras. Hujan deras kan yang gimana gitu ya, yang nggak bisa dijelasin Bang. Pokoknya dia airnya naiknya cepat Bang. Hujan 4 hari berturut-turut itu Bang. 4 hari nggak ada redanya sama sekali. Habis itu naik, dia makin lama makin meluap, dia menghantam dari sebelah sana dulu dia. Kayunya tuh datangnya tuh satu persatu sedikit-sedikit gitu atau langsung banyak seperti yang kita lihat saat ini sih Mas? Oh, langsung banyak dia Bang. Langsung banyak dia kan karena meluap dari sana Bang. Di sana udah nggak sanggup menahan kan. Jadi dia langsung menghantam di sini semua Bang. Kayu-kayu balok-balok yang besar ini Bang. Posisinya pas lagi banjir bandang itu lagi di mana Mas? Ini tinggal sama keluarga atau sama siapa ini? Sama keluarga Bang. Keluarga. Ini posisinya pas lagi banjir bandang itu lagi di mana itu? Ya lagi di rumah Bang, lagi di rumah kan, lagi kayak seperti biasa aktivitas kan, karena hujannya juga kan deras gitu, nggak bisa kemana-kemana juga.
Rupanya juga airnya makin lama makin naik gitu dia di sini. Oke. Berarti pas kejadian banjir bandang itu Mas Fauzi ini sama keluarga masih di rumah, terus kondisi di luar sempat melihat gak sih Mas seperti apa? Apakah warga sudah mulai keluar meminta pertolongan atau seperti apa Mas? Sebelumnya juga itu udah ada yang keluar yang dari belakang dulu dia bang. Pertama sedikit-sedikit orang keluar. Habis itu baru makin lama makin naik airnya, makin panik semua bang. Airnya juga naiknya nggak pelan bang, langsung kenceng gitu bang. Jadi apapun yang di rumah nggak ada yang bisa diselamatin bang. Untuk saat ini berarti Mas Fauzi tinggal di mana Mas? Ya tinggal di sini bang, di gubuk ini. Berarti bangun tenda darurat Mas ini ya? Ya, bangun tenda darurat untuk keluarga lah bang. Tuh, Di sini sama siapa aja Mas, bisa diceritakan jadi? Oh di sini bisa kami ceritakan dengan 4 keluarga bang, 4 orang. Untuk kebutuhan bantuan logistik seperti itu apakah sudah mulai mencukupi apa seperti apa Mas? Sangat-sangat belum mencukupi ya bang kalau saya bilang gitu bang. Karena juga kami dijatahkan makan nasi itu bang setengah centong kadang bang. Setengah centong. Ya. Artinya untuk dari Mas Fauzi sendiri dan juga warga sekitar sini sebenarnya masih membutuhkan bantuan seperti apa aja sih Mas? Oh sangat-sangat membutuhkan seperti alat-alat berat bang untuk membersihkan ini semua bang. Lalu ada kebutuhan lainnya Mas, mungkin seperti dari segi logistik tadi seperti makanan atau obat-obatan atau susu atau seperti apa Mas? Oh kalau untuk obat-obatan sangat perlu sama logistik untuk susu-susu bayi. Itu sangat perlu bang. Apa bang mungkin yang mau disampaikan nih ke pemerintah? Apakah nantinya inginnya seperti apa nih? Karena memang kan kondisi rumah juga kalau kita lihat ini sudah sangat sulit untuk dibersihkan ya. Apa nih yang diharapkan? Semoga pemerintah cepat menurunkan bantuan rumah lah bang. Bantuan rumah. Oke, siap. Terima kasih Mas Fauzi informasinya. Itu dia Juno dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu warga di sini yang memang terdampak dari adanya korban banjir bandang yang juga turut membawa material seperti gelondongan kayu seperti ini yang tadi diharapkan oleh warga agar pemerintah ini bisa menurunkan alat-alat berat untuk bisa membersihkan gelondongan kayu yang berada di sekitaran ataupun juga yang berada di Desa Tanjung Karang di Aceh Tamiang ini. Juno. Baik, salam terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau lokasi bencana di Butong Ate, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Muzakir Manaf melihat langsung perkampungan yang hancur melalui udara termasuk ke titik kerusakan terparah. 2 dari 4 desa di Kecamatan Butong Ate, Nagan Raya masih terisolasi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau lokasi bencana di Betong Ate, Kabupaten Nagan Raya Aceh bersama Bupati Nagan Raya Tengku Raja Keumangan. Muzakir Manaf tiba menggunakan helikopter dan menyaksikan langsung titik kerusakan terparah melalui udara. Muzakir Manaf juga menaiki sepeda motor untuk mencapai lokasi paling parah terdampak. Muzakir juga memastikan akan mempercepat perbaikan akses jalan terutama jembatan yang putus. Selain itu, Muzakir Manaf juga membawa bantuan berupa genset dan kebutuhan warga lainnya termasuk sembako yang dikirim melalui jalur darat. Kita harus percepat yang penting perjalanan jembatan yang putus. Kita lihat paling parah dan segera kita perbaiki. Dan kami juga akan lapor ke pusat apa yang perlu kita bantu dari provinsi kita bantu cepat mungkin. Dari Pak Bupati apa yang dari masyarakat kita cover dan Pak Bupati tolong segera kami laporkan Pak. Ya tolong catat berapa rumah, berapa jembatan, berapa kilometer jalan supaya kita cepat perbaikilah. Kerusakan di Beteng Ate akibat banjir bandang mencapai 85%, infrastruktur rusak total. Hingga kini 2 dari 4 desa di Kecamatan Beteng Ate, Nagan Raya Aceh masih terisolasi. Bahkan sebagian warga yang rumahnya hilang tersapu banjir terpaksa membangun tenda di dalam hutan. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsa, iNews melaporkan.
Banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Provinsi Aceh menyebabkan lumpuhnya ruas jalan utama. Untuk upaya pemulihan, TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD memasang jembatan Bailey di lokasi yang terdampak paling parah. Banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Provinsi Aceh menyebabkan lumpuhnya ruas jalan utama, terhambatnya mobilitas warga, serta terganggunya distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan. Untuk upaya pemulihan pasca bencana tersebut, TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD mengerahkan personil dan perlengkapan ZENI untuk memasang jembatan Bailey di lokasi yang terdampak paling parah. Pemasangan jembatan Bailey dilaksanakan secara paralel di titik strategis di Kabupaten Biren, Aceh. Pemasangan jembatan Bailey merupakan langkah cepat dan terukur untuk memulihkan akses warga serta memastikan pergerakan logistik dapat kembali berjalan. Bahwasanya seperti yang saya sampaikan, pembangunan akses jalan jembatan Bailey itu terus dilaksanakan dan dipercepat. Ada total 18 jembatan. Itu di Aceh ada 6 yang sedang dibangun dan 2 buah di Biren, kemudian 4 proses pembangunan di Sumatera Barat. TNI AD juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar proses pemulihan berlangsung aman, tepat waktu dan sesuai kebutuhan di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan.